Oke, bisa dilihat. Halo yang udah nonton. Maaf agak terlambat ya karena ada sedikit gangguan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Selamat siang, ketemu dengan saya Maya. Mungkin udah banyak yang lama nggak ketemu saya. Ada yang nanya sekarang Maya di mana? Sekarang aku ada di manajer pemasaran proyek revitalisasi Rusun DKI, bantuin Pak Triendar. Kali ini aku mau sharing dikit nih yang aku tahu aja sih. Aku di sini mengambil judul Teknik Evaluasi Harga Jual Terhadap Pesaing Menggunakan SPSS. Kenapa aku ambil judul ini? Karena aku pikir teknik ini simpel, gampang aplikasiin di lapangan. Juga ini sebenarnya sangat berguna buat kita saat merencanakan strategi pricing. Oke ya, kita langsung mulai aja. Oke, jadi ini sebelum aku masuk ke pokok bahasan, aku mau buka kembali memori kita tentang konsep marketing ini dulu. Biar kita ingat lagi, sekilas aja sih. Nah, dalam ilmu marketing ini dikenal namanya 7 fungsi dasar marketing. Di sini aku gambarin sebagai organ tubuh manusia. Mungkin dengan perkembangan ilmu marketing sekarang udah ditemukan konsep fungsi-fungsi lain. Tapi kali ini aku bahas yang 7 ini dulu ya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat di bundaran yang paling atas itu ada kelihatan ya musiknya. Oh ya. Nah, di bundaran yang paling atas ini ada Marketing Information Management Planning. Manajemen and Planning, maaf. Nah, organ ini tuh berfungsi mengumpulkan, mengelola data-data pasar gitu ya. Hampir mirip kayak otak sih kalau menurutku nih. Jadi kita mau ngapa-ngapain harus dapat informasi dari MIM ini. Aku sebutin MIM ya, Manajemen Informasi Management. Contoh data-data pasar tuh ya kayak gimana sih kondisi tren properti saat ini, terus supply demand-nya kayak apa, penyerapan pasarnya kayak apa, pasar apa yang potensinya lagi baik, terus gimana sih perilaku konsumen di pasar itu. Tuh jatuhnya organ ini tuh kayak kerjanya ngeriset pasar gitu lah. Dan data historis pasar itu penting ya, membantu menentukan strategi perusahaan mau bikin produk apa di pasar yang mana gitu. Sedangkan untuk planningnya, organ ini tuh dia berfungsi untuk menentukan produk apa yang ditawarkan ke pasar dengan melakukan analisis HBU, highest and best use gitu. Terus bikin FS, visibility study kayak PB gitu. Apakah itu dia ide mencari lokasi atau lokasi mencari ide? Maksudnya gini, eh, Perumnas itu kan DNA-nya pengembang rumah murah ya dia. Terus di manakah harus membangun rumah murah itu? Itu contoh ide mencari lokasi atau sebaliknya. Perumnas udah punya tanah nih di suatu lokasi, lalu mau dibangun produk apa di lokasi itu cocoknya, bagusnya. Itu fungsi organ marketing, information management dan planning ini. Kemudian organ yang kedua itu ada financing. Organ ini tuh berfungsi sebagai budgeting gitu untuk keperluan biaya organ-organ lain. Dia yang merancang, proses, ngendaliin budget, all biaya organ-organ marketing lain. Pada perusahaan yang concern terhadap budgeting sih biasanya organ ini biasanya berdiri sendiri. Tapi ada juga sih yang lebur di organ lain kayak di Perumnas ini tuh ngelebur ya. Terus yang ketiga itu ada pricing. Organ ini tuh berfungsi menentukan strategi penetapan harga produk. Strategi pricing itu penting banget menurutku buat perusahaan ya, karena dari penetapan harga
tingkat laba perusahaan itu kan ditentukan. Tapi kalau salah netapin harga yang ketinggian itu bisa jadi produk kita nggak menarik kan. Terus bikin penjualan jadi berkurang gitu. Terus organ selanjutnya ada promotion. Nah, udah nggak asing lagi lah ya kita dengan organ ini promotion, karena udah sehari-hari, bahkan nih sebagian kegiatan marketing kita itu yang kita lakukan adalah fungsi organ ini. Saking seringnya ya kita jalanin fungsi promosi ini, ya mungkin sampai-sampai di benak kita itu marketing tuh ya promosi gitu kan. Padahal masih banyak fungsi-fungsi lainnya, nggak cuman promosi aja marketing tuh. Ya, maklum juga sih karena tiap perusahaan punya concernnya masing-masing. Terus kalau perusahaan kita mungkin perusahaan kita lebih concern ke fungsi ini kali ya. Tapi kita harus hati-hati juga sih. Soalnya organ promotion ini kan dia cost center. Jadi bisa bikin over budget kalau terlalu concern di fungsi ini. Tapi dilema juga ya. Aku juga ngalami kok. Setiap rakor kita harus nyajiin paparan usaha promosi yang telah dan akan dilakukan. Jadi curhat ya. Ya udahlah, yang penting ke depan kita berusaha mengoptimalkan organ-organ lain ya biar bisa marketing itu hidup secara seimbang lah gitu. Jadi jelas organ promosi ini berfungsi untuk mengkomunikasikan ke pasar sasaran biar lebih mengenal produk kita dan membuat pasar tertarik untuk mengetahui lebih jauh terus membeli deh gitu. Kemudian organ kelima itu distribution. Organ ini tuh berfungsi menentukan dan mengelola saluran distribusi produk kita hingga sampai ke konsumen. Apa kita tuh mau pakai in-house aja atau pakai agent property atau mau pakai freelance atau saluran yang lain itu di distribusi. Terus yang keenam ada organ selling atau penjualan. Nah, fungsi yang satu ini nih, kalau aku boleh bilang sih merupakan fungsi kunci dari kehidupan marketing. Bahkan nih dalam beberapa aspek hasil dari fungsi selling ini menjadi satu parameter keberhasilan marketing dalam mencapai tujuannya. Organ selling berfungsi dia memastikan produk itu terjual ke konsumen. Contohnya, gimana kita ngelola sales force, terus ngelola faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan itu sendiri, dan si selling ini memastikan lancarnya uang masuk ke perusahaan, cash in gitu. Termasuk pengelolaan mitra pembiayaan, perbankan sama multifinance. Kita sekarang udah pakai multifinance ya. Terus organ selling ini dia tuh kayak jadi semacam eksekutor dari si organ promotion. Jadi si promotion tadi kan udah berusaha menarik konsumen potensial masuk ke produk kita nih. Terus si organ selling ini yang bertugas memastikan si konsumen potensial itu rela ngeluarin duitnya untuk beli produk kita. Ngegorok lah ya istilahnya. Terus organ terakhir adalah service management atau pelayanan. Organ ini berfungsi untuk mengelola layanan ke pasar, pelayanan baik itu layanan informasi ataupun layanan produk saat proses distribusi produk kita ke konsumen. Dari awal sampai akhir penjualan itu pelayanan sangat penting. Soalnya apa? Zaman sekarang itu kayaknya orang tuh paling suka dilayani dengan sangat baik ya. Nggak suka dikit aja udah langsung posting gitu kan di media sosial. Nah, ini tadi sekilas tentang organisasi marketing ya. Organ-organ ini tuh hidup saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Yaitu apa? Marketing itu tujuannya mendistribusikan produk kita ke tangan konsumen, terus membuat konsumen jadi puas. Jadi konsumen mau mengeluarkan uangnya ke kita yang pada akhirnya membuat perusahaan bisa mencapai target pendapatan dan keuntungan. UUD lah ya.
ujung-ujungnya duit. Tapi untuk mencapai tujuan itu tadi, organisasi marketing butuh alatnya nih, toolsnya gitu ya, untuk membuat suatu strategi yang pas. Nah, tools itu di sini aku jabarin dalam komponen analisa STP dan marketing mix gitu. Ini yang sebelah kanan. Nah, analisa STP ini terdiri dari 3 komponen nih. Jadi ada segmentasi, targeting, positioning ya. Tujuannya untuk mengenal siapa pasar sasaran kita ini. Udah sering dengar kan ya STP gitu kan. Tapi kalau ditanya nih, siapa segmen produk kita gitu kan, kita terkadang bingung gitu. Segmenku milenial gitu kan. Milenial yang mana? Milenial yang kayak apa gitu kan. Nah, ini perlu dijabarin. Dan kita dapat inputannya ini dari organ MIM tadi yang di depan, yang marketing information management. Jadi ketika si organ MIM ngeriset pasar dan bilang, pasar milenial sekarang potensinya bagus loh gitu kan, market share-nya tinggi, besar, cuman sayangnya daya belinya maksimal 300 juta aja. Nah, dari informasi itu kita buat analisa STP-nya. Contoh nih ya, kita mau masuk ke segmen milenial, range umurnya 20-38 tahun. Kemudian yang berpenghasilan antara 7-15 juta, yang bekerjanya di wilayah X, gaya hidupnya kayak gini, dan lain-lain. Itu perlu dijabarin. Nah, ini fungsi STP. Ketika kita udah tahu segmen kita siapa, target sasaran kita siapa, gimana perilaku mereka, nah kita masuk nih ke proses yang aku bilang namanya meracik gitu ya, meracik marketing mix. Yang bawah nih ya, kanan bawah. Marketing mix ini sih dulu sering disebutnya 4P. Tapi seiring perkembangan sekarang udah jadi 7P. Bahkan yang aku dengar katanya sih udah jadi 8P, tapi aku belum baca literasinya sih. Di sini aku jabarin 7P-nya dulu aja. 7P itu ada produk, price, place, promotion, physical evidence, process, sama people. Oke, ini kayak gini nih marketing mix-nya. Jadi masing-masing marketing mix komponen tadi punya baurannya lagi, punya bauran masing-masingnya lagi nih, kayak gini. Jadi kayak produk mix itu ada lokasi, ada akses, ada spek atau kualitas, konsep, brand, image developer, features, garansi. Terus untuk promotion mix ada yang advertising, iklan gitu ya, ada public relation atau markom, direct marketing, digital marketing. Nah, ini digital marketing sekarang lagi hits nih, sering dipakai. Kemudian ada personal selling, ada sales promotion. Kemudian di price ada setting price, ada terms, positioning level, ada discount, allowance, commission, payment methods, itu di price mix. Kemudian di place, di sini place itu artinya distribusi ya. Itu ada kayak distribution channelnya kayak apa, channel numbernya berapa, channel segmentationnya mau pakai agent yang seperti apa, itu di sini. Kemudian people mix itu kayak ada salesperson mau rekrutnya yang kayak apa, individual on marketing activities, culture, recruitment, training, remuneration gitu contohnya. Terus untuk di proses mix itu ada kayak customer focus, ada IT support, research and development, ada CRM, customer relation management ya. Terus ada prosedur SOP gitu. Terus di physical evidence ada kayak outlet atau marketing office, kemudian ada progress bangunannya sendiri, signage, online experience. Nah, ini kita nggak bahas satu-satu ya, ini cuman selintas aja, ntar nggak kelar. Kayaknya sih butuh 2 semester nih buat ngebahas detail masing-masing baurannya. Ya, soalnya apa? Soalnya emang marketing itu kompleks, luas banget ilmunya gitu. Jadi ini kita selintas aja. Nah, ini apa ya? Jadi
yang bauran-bauran komponen marketing mix itu tadi aku ibaratin kayak ingredient makanan. Jadi kalau teman-teman lihat ingredient makanan ini, teman-teman ingat marketing mix tadi. Dan kita adalah peserta MasterChef. Wes, kita peserta MasterChef. Kita harus bisa ngeracik ingredient-ingredient itu jadi masakan yang enak dan disukai juri. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus nentuin dulu nih, juri mana sih yang mau kita sasar biar bisa ngasih komen bagus gitu kan. Apa Chef Juna, apa Chef Renata, atau Chef Arnold gitu. Nah, itu kita harus tahu perilaku masing-masing si juri itu alias segmen kita itu kayak apa. Chef Juna itu kayak apa, dia suka makanannya yang kayak apa. Dah dari info itu kita racik deh ingredientnya jadi masakannya. Nah, itu kayak marketing mix tadi. Kita racik baurannya sehingga suatu bisa jadi suatu strategi yang pas sesuai dengan segmen pasar kita. Itulah intinya ya. Jadi hasil racikan marketing mix itu nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling jelek gitu. Karena setiap project itu unik, setiap segmen pasar itu unik, dan ilmu marketing itu adalah seni dan bukan ilmu eksak. Jadi tergantung taste kita dan kejelian kita melihat pasar. Ya kalau orang-orang bilang sih yang low budget high impact gitu ya. Ya pengennya sih kan, tapi susah juga karena tetap ada harga, ada impact gitu. Nah di sini aku balik lagi yang tadi ya. Di sini aku cuman mau ngambil a little part, bener-bener a little part banget dari price mix. Di sini yang aku kasih tanda merah itu ada setting price. Nah itu kita akan fokus di situ ya, ke setting price. Nih. Jadi di setting price itu secara teori itu ada empat kategori utama, yaitu penetapan berbasis permintaan, biaya, persaingan, sama laba. Gitu. Terus masing-masing penetapan itu punya metode submetodenya juga. Nah ini satu nih, penetapan harga berbasis permintaan. Nah ini dia lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen gitu ya. Jadi ngelihat situasi pasarnya, kayak daya belinya gimana, jenis segmen yang dilayaninya seperti apa, posisi produk di pasarnya, terus manfaat atau benefit rumah atau apartemen kita itu seperti apa, terus sama tingkat potensi pasarnya. Nah itu submetodenya itu ada kayak skimming pricing, penetration, prestige, price lining gitu. Kemudian untuk yang kedua, penetapan harga berbasis biaya. Ini dia netapin harga jualnya dengan ngitung semua biaya produksinya berapa, operasional, overhead, sama tingkat laba yang diinginkan. Jadi metode yang berbasis biaya itu dia lebih mengedepankan aspek penawaran gitu, daripada permintaan konsumen. Dia submetodenya ada standar markup pricing sama cost plus markup. Ini kalau orang akuntansi suka denger cost plus method kali ya. Terus ada penetapan harga berbasis persaingan. Nah itu dia menetapkan harga jualnya dengan melihat harga para pesaing. Jadi sebisa mungkin nyamain harganya sama pesaing gitu. Bisa aja sih si developer atau kita juga ngurang-ngurangin spek biar harganya sama kayak pesaing gitu ya. Nah itu submetodenya ada target profit pricing, customary pricing, market pricing, loss leader pricing. Nah yang terakhir ini penetapan harga berbasis laba. Nah pada metode ini biasanya perusahaan berusaha menetapkan harga itu berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Gitu. Itu ada kayak submetodenya ada target profit pricing, target return on sales pricing. Gitu. Tapi kita nggak akan ngedetailin semuanya karena kita mau langsung membahas mengevaluasi dan kita anggap harganya udah ditetapkan gitu ya, BRP-nya udah disahkan dan udah disuruh jualan pakai harga itu. Tok udah kita jalan jualan pakai harga yang udah ditetapkan. Terus BTW kalau Perumnas yang mana ya?
Kayaknya sih menurutku yang biaya kali ya, atau campuran. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin bisa komen kali ya, menurut kalian Perumnas yang mana? Nah, terus setelah kita jualan pakai harga yang udah ditetapkan itu, pakai harga BRKB yang sudah ditetapkan. Terkadang kita suka ngerasain kayak gini nggak sih? Apakah harga jual produk kita itu udah sesuai di pasaran? Apakah sudah kompetitif sama pesaing? Kemahalan atau kemurahan? Suka bingung ya. Kalau yang jualannya gampang mesti cuman senyum-senyum aja kali ini. Soalnya harganya kemurahan. Atau malah nggak ada yang merasa kemurahan nih. Semua ngerasa kemahalan karena susah jualan. Ya udah. Nah, ini coba kita cek gimana cara mengevaluasi sih harga jual kita. Nah, sekarang aku mau ke Excel. Itu tadi selintas aja terkait dengan konsep marketing. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang cara mengevaluasi harga jual kita itu kemurahan apa kemahalan, udah sesuai belum sama pesaing gitu ya. Di sini sorry, aku mau balik ke PPT-nya lagi dong, bentar. Bisa langsung ya. Sorry, ada satu slide lagi yang kelewatan. Jadi sebelum kita ke Excel, kita membutuhkan source ya. Yang kita butuhin ketika mengevaluasi harga jual ini, satu adalah data hasil survei pesaing. Jadi jangan di kantor aja, keliling-keliling ke pesaing gitu kan, untuk nge-review, ngeliat pesaing kita kayak apa gitu. Nah, pesaing itu kita ambilnya yang setipe propertinya. Kalau umpamanya rumah, ya rumah landed gitu ya. Rumah pun juga cari yang sesegmen. Kalau RST nyari yang RST juga. Kalau yang menengah ya menengah gitu. Nah, ini radiusnya biasanya ya yang kita ambil tuh 5 sampai 10 km dari properti kita. Terus contoh nih kalau mau survei pesaing, kita potret banyak hal, harusnya sih banyak hal, tapi untuk analisa ini kita potretnya adalah bagaimana aksesnya pesaing, lokasinya seperti apa, konsep pengembangannya seperti apa, reputasi developer, kualitas atau spek bangunannya pesaing seperti apa, terus fasilitasnya, kualitas infrastruktur itu yang aku maksud kayak jalan lingkungannya sama jalan aksesnya gitu ya. Sama harga jual per meter. Nah, di sini kita pakai harga jual per meter net-net. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pas survei ke pesaing, kalau ambil price listnya mereka, coba tanyain kira-kira potensi maksimal diskon yang mungkin mereka berikan itu berapa. Jadi kita bisa tahu harga hard cash dikurangi PPN dikurangi potensi diskonnya. Nah, itu kita bisa tahu harga jual netnya gitu ya. Terus selain data hasil survei pesaing, kita juga butuh software program SPSS. Tadi ada yang nanya sih ke aku, SPSS apa sih gitu. SPSS itu adalah program statistik, program program statistik, kalau kepanjangannya apa ya, statistik package for social science atau apa gitu, lupa sih. Jadi dia program untuk menganalisa statistik. Jadi kita ingin mengubah dari yang kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi kita bisa menyajikan angka itu yang menyajikan informasi itu yang kuantitatif gitu ya. Terus sama Excel. Terus nah tadi data harga jual yang diambil tadi itu adalah nilai per meter persegi gitu yang kita ambil. Jadi dari harga jual net dibagi luas semi gross kalau apartemen gitu. Netnya tadi udah dikurangi PPN sama diskon ya, terus dibagi luas semi gross. Terus untuk tipe properti yang bisa langsung diambil data harga jual per meternya itu kayak ruko, kios, komersial,
apartemen, mau apartemen servis atau apartemen strata, itu dia langsung publishnya harga per meter bisa dipakai. Terus office itu yang rent atau yang strata juga kita bisa, biasanya kan dia office tuh kalau rentnya juga harga per meter persegi. Kalau hotel ini bisa harga jual per meter persegi per roomnya. Nah, untuk rumah landed nih ada sedikit apa namanya ya? Ada sedikit teknik khusus lagi. Jadi kita melakukan ekstraksi dulu. Yaitu kita memisahkan nilai bangunan dan nilai tanahnya. Gitu. Karena kita mau ngambil harga jual per meternya. Soalnya kalau rumah itu kan dua variabelnya, bangunan sama tanah. Karena yang bisa digeneralisir itu bangunan, maka kita ekstraksinya pakai bangunan. Jadi kita tetapkan asumsi harga konstruksi per meternya dulu yang berlaku umum di daerah persaingan, gitu ya. Kalau umpamanya rumah subsidi, kira-kira berapa sih harga konstruksi per meternya? Itu mungkin bisa digeneralisir di daerah persaingan kita. Terus rumah menengah kayak apa, rumah mewah kayak apa gitu. Nah, terus kalau udah, itu kalikan luas bangunan dengan harga konstruksi yang akan menghasilkan nilai bangunan. Gitu. Nah, ini langsung ke contoh aja nih ya. Kita lihat di contoh. Ini asumsi harga konstruksi rumah menengah di kota X. Anggaplah ya, itu 3,5 juta per meter. Terus tipe rumah pesaing yang kita survei itu tipenya 36, tanahnya 72. Terus dia harga jual netnya 400 juta. Umpama nih ya, 400 juta itu sudah di luar PPN dan sudah dikurangi diskon. Mungkin harga price listnya bisa lebih dari ini. Ya, kita menghitung nih nilai bangunan pesaing kita. Jadi dari harga 400 juta dikurangi nilai bangunan. Nilai bangunan tadi kita dapat dari tipe luas bangunan dikali harga konstruksi per meter persegi, dapatlah 126 juta, anggap. Ini contoh. Terus nilai tanah pesaing berarti dari harga 400 juta tadi dikurangi 126 juta. Kita dapat 274 juta. Jadi nilai tanah per meter pesaing itu 274 juta dibagi luas tanahnya 72. Kita dapat 3,8 juta. Nah, ini data yang bisa kita pakai untuk tipe landed gitu. Ini kita menentukan parameter scoring. Jadi tadi kan kita udah udah survei ke pesaing. Terus kita mau membuat skornya. Nah, kita perlu parameter scoringnya. Kayak gini, ini contoh aja. Karena aku mau ngambil contohnya nilai apartemen, aku ambil parameter scoring apartemen. Itu mungkin untuk rumah dan properti lain bisa sama, bisa sedikit berbeda. Nanti untuk yang lain bisa aku share di lain waktu atau mungkin ada yang mau nanya atau ngechat aku langsung juga boleh. Jadi untuk indikator akses itu nanti kita kasih skor 1 kalau dia jarak ke pintu tolnya lebih dari 5 km. Kemudian kita kasih skor 2 kalau antara 3 sampai 5 km dan seterusnya. Dan indikator lain juga kayak gini. Kita udah menentukan parameter scoringnya. Terus kita scoring deh pesaingnya. Kita masuk ke Excel. Nah, ini adalah data Excel yang aku siapin berdasarkan parameter scoring tadi. Ini jadi aku ngambil, nggak usah aku kasih nama ya. Jadi aku ambil pesaing apartemen yang ada di sekitar propertiku dan aku ambil indikatornya sama kayak yang tadi. Ada akses, lokasi, konsep, developer, spek bangunan, fasilitas, sama jalan infrastruktur, sama harga. Nah, ini harga ini yang udah aku
sudah aku kurangi PPN dan sudah dikurangi diskon. Nah, kalau udah kita siapkan scoring pesaing, ini ya, jangan lupa tadi umpamanya 3 itu berarti aksesnya dia berapa kilometer dekat dari tol gitu. Kalau udah siap, kita masuk ke program SPSS. Nih. Nah, di sini program SPSS tampilannya seperti ini. Mungkin dulu yang pada kuliah S1 harusnya sih udah sempat pernah buka ya, bikin skripsinya kan pakai SPSS. Kalau belum mungkin nanti bisa bisa nginstal lagi aja. Gampang kok instalnya. Terus dari sini, dari SPSS kita buka file yang udah kita siapin tadi. Caranya adalah pilih file, open, kemudian data. Nah, terus kita cari tadi data kita tadi di mana, gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan karena apa? Karena file type-nya masih SPSS. Kita ganti dulu Excel. Nah, ini. Ini tadi adalah data yang kita siapin untuk scoring pesaing. Kita klik OK aja. Nah, keluar deh. Ini harganya, coba kita lihat variable view-nya, dia masih tipenya masih scale, kita ganti nominal. Terus tadi kepanjangan ya, nolnya kita ganti 1 aja. Udah. Nah, ini adalah data yang tadi di Excel yang udah kita siapin, sudah kita convert ke SPSS. Gampang kan ya? Gitu. Terus kita masuk ke analisanya, korelasinya. Klik analyze, kemudian korelasi yang ini, kemudian bivariate, pilih. Dah. Terus kita masukin semua variabel ini ke sini. Bisa satu-satu, bisa langsung klik shift, terus diklik gini. Nah, terus masukin ke kolom variabel, kita pilih korelasi person to tail. Oke. Udah gampang banget kan? Di sini kita udah langsung dapat angka statistik untuk angka statistik masing-masing variabelnya. Jadi kalau kita baca dari sini, bacanya itu gini, akses itu punya korelasi sebesar 0,9 terhadap harga. Nah, dia ini ada tanda bintang nih. Tanda bintang ini berarti dia korelasinya cukup signifikan, sangat signifikan bahkan. Kalau di bawah 0,5 kayak ini, dia berkorelasi, jadi lokasi itu berkorelasi dengan harganya tidak cukup signifikan. Konsep juga tidak cukup signifikan. Nah, dari sini kita balik lagi ke Excel, kita copy yang ini, yang 0,9, 0,3, 0,1, yang person correlation ini ya, itu kita pindahkan ke Excel. Nih. Kita balik lagi ke Excelnya yang tadi. Itu, terus di sini kita tulis korelasi, gitu ya. Korelasinya yang tadi. Nah, di sini aku sih udah siapin biar tinggal copy aja. Ini sama kayak yang tadi, yang aku sebutin tadi. Kita copy ke yang tadi. Ya. Terus kita sekarang bikin bobotnya. Kita pembobotannya. Ini kita zoom dulu deh jumlahnya. Oke. Kita bobotin nih korelasi akses terhadap keseluruhan variabel berapa. Caranya gini. Ini dibagi total. Oke.
Terus di sini kita dolar ya biar gampang nariknya. Nah, sekarang kita tarik. Ini. Oke, udah dapat. Kita komanya kurangin aja deh biar nggak pusing melihatnya. 2 aja ya di belakang koma. Nah, ini adalah bobot masing-masing variabel. Akses punya bobot sekian, lokasi punya bobot sekian gitu. Nah, sekarang kita akan menilai. Harganya kita pindahin dulu deh. Bentar. Kita akan membuat nilai. Nilai masing-masing pesaing kita dengan bobot segini dan nilainya dia segini, dia nilai totalnya berapa? Nah, kita mau tahu itu. Caranya gini, nilai masing-masing variabel dikali sama bobotnya ditambah yang variabel lain, semuanya nanti kita tambahin, masing-masing dikali bobotnya, ditambah nilai konsep dan bobotnya, ditambah nilai developer dan bobotnya, ditambah nilai bangunan dikalikan bobotnya, ditambah nilai fasilitas dikalikan bobotnya, terus ditambah yang terakhir nilai jalan dikalikan bobotnya. Nah, ini jangan sampai salah ya, soalnya terkadang kalau ngantuk suka salah kolom. Nah, ini kita dolar semua biar gampang narik, biar gampang nariknya. Nanti kalau udah punya SPSS bisa dicoba, terus bisa diputar lagi. Ini videonya udah direcord kok, jadi nanti ada. Kalau mau ketemu aku juga boleh sih. Udah kita dolar. Nah, ini adalah nilai si apartemen nomor 1. Komanya kita kurangin aja. Biar enak lihatnya. Tinggal tarik deh berapa nilai apartemen yang lain. Tada. Nah, ini bacanya adalah si apartemen nomor 1 nilainya 2,63, harganya dia 11,25 juta per meter. Gitu kan. Terus kita sekarang bikin scatternya, kita blok, kemudian insert, kita pilih scatter, yang ini ya scatternya. Nah, nih udah keluar. Nah, kasih sini aja, dia kelihatan kan ya di monitor ya, kelihatan kan. Nah, ini kita udah ngeliat nih sebarannya. Setelah kita ngelihat sebarannya ini, kita mau tahu garis regresinya gitu ya, persamaan regresinya. Kita klik kanan pada salah satu titiknya, terus pilih nih add trend line. Add trend line. Nah, di sini kita tahu nih line kesesuaian harga di pasar persaingan kita. Tuh, udah kelihatan ya. Ada yang di bawah line berarti dia murah. Dia murah itu. Kalau di bawah line tuh berarti dia bisa menyajikan produk bagus dan harganya yang murah. Kalau yang di atas gini dia hitungannya mahal, tapi nggak sampai ketinggian sih, menurutku dia masih sesuai dengan pasar persaingannya gitu kan. Oke, terus kita mau tahu harga kita, apartemen kita gitu ya. Nah, kita coba deh kita hitung apartemen kita. Ini apartemen kita. Apartemen kita contohnya aksesnya bagus,
lokasinya cukup bagus. Ini sesuai sama parameter yang tadi ya, jangan ngasal juga sih. Terus konsepnya lumayan. Kita Perumnas berapa ya? 3 kali ya, cukup bagus lah reputasi kita. Kemudian bangunan kita speknya cukup bagus, fasilitasnya juga sedang, infrastruktur jalannya bagus lah gitu ya. Oke, ya kita udah dapet angkanya, nilai atas apartemen kita, yaitu sebesar 2,55. Nah, terus berapa sih dengan nilai apartemen kita yang 2,55 ini, kita harus punya harga berapa gitu kan? Caranya gini, dari scatter ini kita mau tahu persamaan regresinya. Sorry. Klik yang di garisnya. Oh, sorry. Maaf. Nah, ini tadi klik di titik, terus klik kanan, format timeline ya. Terus kita centang yang ada tulisannya display equation sama display R square. Oke. Terus keluar deh persamaannya. Nih, ini adalah persamaan regresi atas kesesuaian garis linear ini, gitu. Nah, kita mau tahu apartemen kita dengan nilai 2,5 ini harganya berapa? 2,5 ini dia adalah variabel X-nya. Dan Y ini adalah harga jualnya yang sesuai. Gitu. Jadi caranya kita hitung kesesuaian harga kita. Jadi sama dengan harga jual kita sama dengan 10,269 X. X-nya adalah nilai kita. Kayak gini. Terus dikurangi 14,349. Oke, enter. Dadah. Ini adalah harga jual kita yang menurut persaingan pasar itu adalah sesuai. Gitu ya. Tandain ya. Nah, posisi kita di mana? Kita lihat posisi kita. Tambahin ya. Nah, kita ada di, coba dikasih label dulu, biar tahu. Bentar. Yang call out aja. Ya. Nih, data yang call out aja, biar kelihatan. Kita di sebelah sini. Nih, aku rapiin dulu ya. Duduk. Nggak pakai mouse jadi agak susah. Sini. Ini para pesaing kita nih. Kalau mau ngelihat mereka posisi harga jualnya terhadap para pesaing juga. Ini kita di sini nih kita. Nih kita 2.55 dan 11. Ini ya kita ya. Nih, kalau mau sesuai kita harganya harus gitu. Nah, harga kita berapa nih sekarang? Apakah di bawah 11 atau di atas 11? Nah, nih. Ini ya kita yang ini ya.
Ini kita. Aku kasih highlight biar kelihatan kita. Nah, dengan nilai produk kita yang segini, harga yang sesuai yang sesuai kita lempar ke pasar biar bisa bersaing dengan baik, dengan kompetitif, tidak kemahalan dan tidak kemurahan, itu sebesar 11,85 juta per meter. Ini untuk apartemen. Kalau yang rumah tadi berarti kan kita tadi pakai harga tanah ya. Berarti nanti harga tanahnya ini dikali luas tanahnya berapa, ditambah sama nilai bangunannya yang tadi kita kurangin. Nah, ketemulah harga rumah landed yang sesuai dengan pesaing gitu. Ada yang nanya ya? Bentar ya, ini aku selesaiin dulu. Terus ini kita berarti bersaing ketat dengan beberapa apartemen nih kalau ngelihat dari data ini ya. Kita bersaing ketat dengan ini apartemen nomor 1, terus sama apartemen nomor 9, sama apartemen bersaing ketat sama apartemen nomor 8. Ini saingan ketat kita. Kalau yang lain kita yang ini agak jauh ya. Yang ini agak jauh. Terus jangan lupa untuk mengambil sampel pesaing itu yang saya bilang tadi ya, harus setipe, apartemen ya apartemen, rumah ya rumah gitu ya. Terus sesegmen. Jadi kalau apartemen kita itu segmennya menengah ya, ambilnya yang menengah aja. Itu soalnya menghindari data outlier. Ketika ada data outlier, nanti korelasi kita, persamaan regresinya ini kan dia R square-nya adalah 0,8, berarti dia signifikan, model ini tuh signifikan. Tapi ketika dia nanti R square-nya tidak lebih dari 0,5 itu kurang signifikan. Mungkin masih bisa dipakai, tapi harus ada analisa-analisa tambahan gitu ya. Gitu. Oke, itu metode dengan SPSS. Sebenarnya ini adalah salah satu teknik aja. Kita melihatnya dari pesaing. Sebenarnya kalau mau lebih lebih bagus lagi sih kita motretnya dari konsumen. Karena terkadang kalau dari pesaing kita nggak tahu seberapa besar potensi pasarnya, jadi kurang tajam, tapi ini minimal sudah bisa buat ngelihat atau nge-capture peta persaingan kita. Kalau kita nilai apartemennya tinggi, ya mungkin ini harganya bisa tinggi gitu ya. Tapi dengan nilai apartemen kita yang seperti ini, harga yang wajar di pasar ya segini gitu. Itu ya. Nanti ini adalah salah satu bagian kecil aja dari strategi marketing yang tadi di depan aku sempat sampaikan. Dan ini harga ini juga tidak semata-mata langsung saklek bisa dipakai, karena harus dimix lagi dengan ingredient-ingredient lain tadi, marketing mix tadi. Jangan-jangan bisa jadi umpama kita ngelihat yang di sini nih yang nilainya tinggi, harganya tinggi juga. Kita ngelihat ke pesaing bagaimana penjualan mereka, apakah tinggi atau apakah rendah, itu bisa juga sebagai benchmark gitu ya. Bisa jadi mungkin nilai kita segini, terus kita pede dengan harganya lebih dari 11,5, tapi kita punya strategi lain untuk bisa menangin pasar. Itu bisa jadi juga gitu. Nah, ini adalah teknik dasar untuk menilai atau mengukur harga jual kita itu udah sesuai sama pesaing apa belum. Nah, ini bisa kalau pas lagi bikin BRKB terus
apa namanya, kita kan biasanya suka ngelihat, oh pesaing ini harganya segini, pesaing ini harganya segini, jangan sampai ketinggian dari pesaing. Tidak harus seperti itu juga gitu, karena pesaing itu juga punya nilai. Nah, contohnya yang ini kan, kalau umpamanya dia nilainya cuma 21 dan dia murah, tapi produk kita nilainya 2,55, ya kita wajar ngasih harganya lebih tinggi dari pesaing gitu. Terus kalau nilai kita segini, terus harga wajarnya segini, tapi ternyata harga kita sekarang existingnya di bawah ini, berarti masih ada opportunity untuk menaikkan harga gitu, karena dengan kita menaikkan harga sebenarnya kita juga masih bisa bersaing gitu. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Mbak Maya, itu kurva X dan Y korelasinya sama kayak kurva supply enggak? Kenapa bentuknya linear naik ke atas dari X kecil ke X besar? Ini dari Perumnas Produksi Regional 4. Ini adalah kurva korelasi yang kita mencari linear, trennya untuk mencari garis regresinya ini ya, bagian produksi reg 4. Jadi ini tidak sama dengan kurva supply gitu. Ini akan sangat berpengaruh dengan nilai kita. Nilai kita yang kita berikan scoringnya sama harga. Terkadang kalau kita salah menilai atau salah mengambil pesaing, itu bisa jadi outlier, ada banyak data outlier dan linearnya itu enggak dari kiri ke atas, dia bisa jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Itu karena korelasinya tidak signifikan gitu. Memang ini perlu perlu kejelian dalam melihat atau mengambil sampel dan memberi nilai dalam scoring. Jadi scoring itu sangat penting. Yang ini, yang mana tadi ya? Nah, yang ini parameter ini sangat penting untuk kita tidak subjektif gitu. Ketika kita subjektif, terkadang tidak punya parameter dan nilai yang kita kita input itu tidak sesuai. Jadi nanti korelasinya itu bisa jadi minus. Artinya model korelasi yang kita pakai itu tidak signifikan gitu. Kebetulan ini saya sudah pakai parameter yang memang lazim digunakan oleh konsultan-konsultan apartemen. Nanti untuk parameter scoring perumahan atau properti lain, tadi yang saya sampaikan, nanti saya akan coba cari yang lazim dipakainya seperti apa, dan mungkin nanti akan saya share di kesempatan yang lain gitu ya. Kebetulan ini kemarin proyek saya apartemen, jadi saya lebih concernnya ke apartemen gitu. Kemudian ada lagi nggak? Mbak, korelasi apa bisa dijumlah? Nilai validitas berapa dengan pendekatan ini? Korelasi apa bisa dijumlah? Itu tadi ya yang saya sampaikan di sini. Di sini adalah korelasi dijumlah itu untuk mencari bobot ya. Jadi karena yang signifikan itu hanya beberapa, nih kayak yang signifikan ini kan yang di atas 0,5 itu ada akses, ada bangunan, sama ada jalan. Mungkin fasilitas ada korelasi yang signifikan juga, tapi yang lain ini tidak signifikan. Tapi pada best practice-nya, lokasi, konsep, developer itu sebenarnya juga mempunyai andil dalam penetapan harga gitu. Makanya kita nggak mau buang itu, kita nggak mau buang yang di bawah 0,5, tetap kita pakai, tapi kita bobotkan. Tetap kita bobotkan, yaitu caranya dengan proporsional, pembobotan proporsional. Otomatis kita menjumlahkan semua korelasi ini, kemudian kita
membobotkan ini tuh berapa dari total korelasinya seperti itu. Jadi bukan kita menjumlahkan korelasi, tapi untuk proses pembobotan kita perlu sebagai pembandingnya seperti itu ya. Mbak, kalau ini siapa nih yang nanya nih? Oh, Pak Dul. Hai Pak Dul, bosku. Kalau SPSS-nya bajakan, ngaruh nggak hasilnya? Nggak sih Pak, sama aja. Soalnya IT kita juga nggak punya yang asli. Oke, terus apa lagi ini ya? Oke deh, intinya kayak gitu aja. Nanti kalau sudah apa nginstal SPSS dicoba-coba sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat langsung ke aku, atau mungkin nanti bisa kita bikin sesi kelas gitu ya. Tapi kayaknya sih aku juga belum terlalu expert ya. Ini yang aku tahu aja, kita sharing aja sih. Kalau ada yang lebih tahu, feel free lah untuk untuk sharing bareng gitu. Jadi udah ya, intinya gitu. Mungkin sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, yang terutama yang lagi jualan, yang lagi mikir strategi apa lagi gitu, mungkin ini bisa dipakai gitu kan. Terus yang lagi bikin BRKB juga mungkin bisa dipakai untuk benchmark apakah harga BRKB-nya itu udah sesuai apa belum gitu. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih guys, teman-teman. Jadi di sini aku bukan dosen, jadi nggak ada maksud menggurui. Kalau ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi gitu ya. Terus terakhir tetap semangat jualan. Terus terutama kalian yang ada di proyek-proyek, aku aku sangat support kalau memang ada yang mau ditanyain atau didiskusikan tentang pemasaran, boleh langsung ngechat aku. Terus tetap semangat aja deh. Kalian ujung tombak, tetap berpikir kreatif, inovatif untuk bisa membangun Perumnas yang lebih baik lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.